kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya mencari ilmu. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan surganya Allah, dan mudah-mudahan ikhtiar kita ya untuk terus mendalami agama kita termasuk orang-orang yang Allah pilih diberikan kebaikan. Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan kita semua yang berikhtiar untuk terus-menerus mendalami ajaran agama Islam, Allah pilih diberikan khair, kebaikan, dan mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh menjadi amalan unggulan kita ya, bahwa ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai adalah adwa muha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sedikit, hal sebentar, hal-hal yang kita kaji di setiap subuhnya. Baiklah, sebagaimana biasa Sabtu Ahad kita badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki halaman 78 ya, buku Al-Kafi ini. Nah, di sini kita sudah berlatih selama minggu-minggu kemarin ya. Dan ini ada latihan terakhir sebelum kita mendapatkan ilmu baru, yaitu halaman halaman 80 ya. Halaman 80 sudah kita latihkan ya di bagian kedua, dan sekarang bagian ketiganya yaitu uzkur, sebutkan mimma ya'ti dari fi'il-fi'il berikut, ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, yang membutuhkan satu objek, wa ma yata'adda ila maf'ulain, dan yang membutuhkan dua objek. Baiklah, kita awali dari fi'il pertama. Di sini ada allama. Silahkan yang akan menyelesaikan allama. Apakah ini termasuk muta'addi maf'ul wahid atau muta'addi maf'ulain? Silahkan, siapa dulu? Mengajarkan ya, arti allama, mengajarkan. Apakah kalimat mengajarkan ini butuh satu objek atau dua objek? Artinya satu objek ya. Ya, silahkan, siapa dulu? Alama muta'addi ya. Iya, allama, Bunda Lia ya. Allama muta'addi, ini semuanya fi'il muta'addi, tetapi muta'addinya apakah butuh maf'ul wahid, satu objek, atau maf'ulain, dua objek? Silahkan dianalisis. Allama, mengajarkan. Muhammad, mengajarkan, misalnya apa? Bisa dua objek kalau lihat seperti Quran surat Al-Alaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahui. Apa keterangan itu mah? Allah mengajarkan insan, manusia, malam ya'lam, sesuatu yang tidak diketahui. Jadi objek yang pertamanya apa, Bunda? Al-insan. Al-insan manusia. Itu maf'ul yang pertama, kemudian maf'ul yang kedua malam ya'lam. Malam ya'lam, apa-apa yang tidak diketahui. Baik, berarti allama itu fi'il muta'addi, fi'il transitif yang butuh objek, yang membutuhkan kepada dua objek. Dalam Al-Quran banyak juga ya. Wa'allama Adamal asma ya. Wa'allama, dan Allah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam al-asma, nama-nama benda ya di muka bumi. Nah, itu juga berarti kita simpulkan allama itu maf'ul wahid atau maf'ulain? Maf'ulain yang butuh kepada membutuhkan dua maf'ul. Baik, sekarang fi'il yang kedua yaitu ata. Ata ini artinya datang ya. Sama, ini ada dua, ata, datang. Apakah fi'il ata ini butuh maf'ul wahid atau maf'ulain? Wahid sepertinya ya.
Maf'ul wahid, coba boleh dicontohkan? Ata amrullah di surat apa ya? Ata amrullah. Nah, ata itu kalau di muta'adikan mendatangkan ya. Dua, Bu. Sudah. Mendatangkan apa? Mendatangkan rahmat misalkan. Ata atallah rahmatan. Allah telah mendatangkan rahmat. Apakah kita sudah memahami? Belum, masih perlu Masih lagi. belum? Iya. Atallah rahmatan, Allah telah mendatangkan rahmat. Belum dipahami atau sudah dipahami? Belum. Mendatangkan rahmat kepada siapa? Ya, mendatangkan rahmat kepada siapa? Coba untuk lebih yakin boleh lihat dari Al-Quran ya, yang ada kalimah ata. Nah, silahkan. Ada yang sudah menemukan? Kayaknya pernah dengar ata amrullahi maf'ulan itu pernah ada nggak Bu? Enggak, kayaknya pernah dengar ya. Ata amrullah itu Gimana, Bun? di surat apa yang Ata amrullahi maf'ulan itu kayaknya pernah. Ya, coba kita lihat ya. Itu di surah An-Nahl. Bisa dilihat di surah An-Nahl. Ata amrullah fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ata amrullah, telah datang amrullah, ketetapan Allah. Ata amrullah, telah datang ketetapan Allah. Fala tasta'jiluh, janganlah kalian meminta dipercepat kedatangannya. Kalau dari sini atanya itu ata amrullah, kita sudah paham ya, Allah telah mendatangkan ketetapan. Kalau di sini muta'addi atau lazim kalau lihat dari sini? Lazim kalau itu. Lazim ya, bahwa kita sudah memahami ata amrullah, telah datang ketetapan Allah. Kita sudah paham, berarti ata ini dalam di surah An-Nahl ayat 1 ya, itu adalah fi'il lazim karena kita sudah paham ata amrullah, tidak ada objeknya ya. Ata amrullah, telah datang ketetapan Allah. Nah, berarti sudah ya. Ata di sini kecuali kalau dihitukannya mendatangkan apa misalnya. Tapi ini masuk lazim ya, Bun? Iya, lazim berarti ini. Yang atas satunya, yang sampingnya sama juga nggak? Itu sama, itu diulang-ulang sama, nggak ada yang bedanya. Kecuali kalau kita artikan mendatangkan, Allah mendatangkan apa ya misalnya. Tapi tadi dalam konteks surah An-Nahl, kalau kita bikin sendiri misalnya, Allah mendatangkan azab untuk orang-orang kafir misalnya. Atallah al-azaba lil kafirin misalnya. Allah mendatangkan siksa untuk orang-orang kafir. Berarti ini butuh maf'ulain ya, butuh dua objek. Maf'ulain. Karena ini soalnya di ayat ada, jadi jawaban yang diharapkan adalah semua yang di soal ini muta'addi. Iya. Cuma bedanya ada yang maf'ul wahid dan maf'ulan. Berarti ata yang ini masuknya muta'addi maf'ulain. Maf'ulain ya tadi. Yeah. Karena nggak cukup ketika atallahul azaba, Allah telah mendatangkan siksa. Nah, kepada siapa? Tadi Allah telah, kalau kita menyebutkan Allah telah mendatangkan siksa, kita paham nggak? Belum ya? Belum. Ya, al-kafirin yaitu kepada orang kafir. Betul. Jadi kita simpulkan penderitanya. Iya, objek penderitanya ya. Jadi kita simpulkan fi'il ata itu butuh kepada maf'ulain ya. Baik, kita menuju kepada taroka. Nah, taroka itu artinya meninggalkan.
Silahkan, ada yang Maf'ul wahid. maf'ul wahid. Contohnya Taroka alihata. Surat apa? taroka, ini Alihata. alihatan. Nah, itu di surah apa, Umi? Belum ketemu. Taroka alihatan. Ya, intinya taroka telah meninggalkan ya. Dia telah meninggalkan alihatan, Tuhannya. Sesembahannya. Apakah kita sudah memahami ketika ada taroka alihatan, dia telah meninggalkan Tuhannya? Berarti ini maf'ul wahid atau maf'ul lain? Maf'ul wahid. Maf'ul wahid ya. Kita sudah tahu ya. Taroka ya, di dalamnya sudah ada fa'il, dia telah meninggalkan alihatan, Tuhan. Nah, jadi cukup dengan objek satu atau maf'ul wahid kita sudah memahami. Baik, selanjutnya anfaqo. Anfaqo itu bisa menginfakkan ya, menghabiskan. Kalimah menginfakkan apakah maf'ul wahid atau maf'ul lain? Maf'ul wahid. Maf'ul wahid. Silahkan contohnya. Boleh dari Al-Quran, banyak ya kalimah anfaqo. Jadi susah. Ada juga wa anfiq sa'atan. Gak mesti dari Al-Quran juga, silahkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya, kita lihat ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Razaqnakum. Kita lihat di surah Al-Munafiqun ya. Di surah Al-Munafiqun ayat 10 boleh dilihat. Wa anfiqu, dan belanjakanlah ya, dan infakkanlah mimma, dari apa-apa, razaqnakum, yang kami rizkikan. Nah, ini berarti cukup satu maf'ul, objek atau dua objek. Dan infakkanlah, belanjakanlah mimma razaqnakum, sebagian apa yang kami berikan kepada kalian. Mana objeknya? Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Mausul. Mausul ya. Dan belanjakanlah apa-apa. Nah, apakah kita sudah memahami? Belum ya. Apa-apa itu? Membelanjakan apa-apa yang Allah rezekikan, yang Allah berikan. Hartanya atau apanya gitu ya? Apa-apa itu? Iya, berarti ini butuh satu objek atau dua objek? Boleh ke bukan Al-Quran juga ya, supaya bikin saja. Misalnya anfaqo Muhammadun, Muhammad telah meninfakkan malahu, malan, malan, anfaqo Muhammad malan, Muhammad telah menginfakkan harta. Apakah kita sudah memahami ketika ada kalimat Muhammad telah menginfakkan harta? Sudah memahami. Sudah memahami ya. Kalau sudah memahami berarti itu maf'ul wahid, cukup satu maf'ul saja. Baik, selanjutnya harrama. Silahkan. Harrama itu mengharamkan ya, melarang. Maf'ul wahid. Maf'ul wahid. Contohnya? Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Nah, baik. Itu di surah apa ya? Sebentar. Wa ahallallahu al-bay'a wa ahallallahu al-bay'a.
Udah Al-Maidah. Waharrama riba ya, waharrama riba. Soal Coba. Al-Maidah. Di surah Al-Baqarah Baqarah. 275 ya, boleh dilihat. Di sana wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Wa harrama riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Apakah kita sudah memahami ketika ada potongan ayat wa harrama riba, Allah telah mengharamkan riba? Sudah paham belum? Sudah. Paham. Sudah paham. Kalau sudah paham berarti apa, termasuk apa? Wahid. Maf'ul Wahid. maf'ul wahid ya. Maf'ul wahid. Silahkan ada yang mau ngasih contoh lagi, misalnya haroma, bikin sendiri ya. Tidak mesti dalam Al-Quran. Yang penting kita memahami atau enggak. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Nah, itu di surah apa, Mi? Khutbah. Ya, kalau nikah. Mukaddimah suka pakai itu. Iya. Berarti apa tadi lengkapnya? Ahallan nikah wa harrama sifah. Ya, ahallan nikah ya. Wa harrama As-sifah. as-sifah. Nah, boleh kita identifikasi ya bahwa di antaranya di surah apa itu? Di surah An-Nisa ya. Ya intinya sudah kita pahami lah ya bahwa haroma itu mengharamkan itu adalah maf'ul wahid. Nah, membutuhkan satu maf'ul saja. Nah, sulit untuk mengidentifikasinya ya. Baik, sekarang ro'a. Nih, masih ada waktu. Ro'a. Ro'a itu artinya datang. Silahkan mau bikin sendiri atau dari Quran, nggak apa-apa. Melihat Asal melihat. datang. Ro'a itu artinya melihat. Silahkan. Apakah kata kalimat melihat itu butuh satu objek atau dua objek? Satu objek. wahid. Coba dicontohkan dulu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Aro'aita. Apakah ro'aita? Kamu melihat atau memperhatikan yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Nah, jadi apakah kamu melihat ya, siapa orang yang mendustakan agama itu? Berarti ini butuh satu objek atau dua objek? Satu objek. Satu objek ya. Kalau kita bikin dengan sendiri misalnya Ro'a Ahmadu al-Qamaro, Muhammad melihat bulan. Apakah kita Bulan. sudah paham? Muhammad Paham. Ahmad melihat Paham. bulan. Berarti cukup satu objek atau dua objek? Cukup satu objek. Satu objek ya. Silakan bikin sendiri, jangan mesti dari Al-Quran, yang penting paham. Oh, ini butuh satu objek atau dua objek misalnya. Kadang kalau langsung ke Al-Quran yang belum paham malah jadi bingung. Coba. Sekarang wajada, terdapat atau mendapatkan ya, bisa diartikannya menemukan. Jada wajada. Apa? Jada wajada. Manjada wajada. Barang siapa yang sungguh pasti berhasil kalau itu ya. Itu nggak ada objeknya ya, Bun. Kalau Di Maryam ya. jadi Wajada indaha rizqa. Nah, baik. Wajada indaha rizqa. Nah, kita lihat ya. Di surah Al-Imran ayat 37. Nah, di sana ada kalimat ya. Wajada indaha rizqa. Nah, wajada indaha rizqa, bahwa ia mendapati makanan ya, bahwa Nabi Zakaria wajada indaha, mendapati di sisi Siti Maryam itu rizqan, ada rezeki atau ada makanan. Nah, berarti kalau lihat dari surah Ali Imran ayat 37, wajada indaha rizqa,
Berarti ini wajadanya butuh satu objek atau dua objek? Wahid. Satu. Ya, wahid ya. Mendapati atau Nabi Zakaria mendapati makanan Menemukan. indah di sisi Siti Maryam. Berarti ini hanya butuh maf'ul wahid atau dua? Maf'ul wahid. Maf'ul wahid ya, mendapati makanan di sisinya. Coba kalau bikin sendiri coba. Wajada mendapatkan apa? Misalnya wajada Aliyun, Ali mendapati atau mendapati apa coba? Mendapati to'aman ya, makanan. Wajada Aliyun to'aman, Ali mendapati makanan. Apakah kita sudah memahami? Sudah. Sudah. Berarti kalau sudah memahami apa? Maf'ul wahid atau maf'ul lain? Wahid. Maf'ul wahid. Baik, selanjutnya akala. Akala itu makan ya. Akala makan. Ini mah sering ya. Akala makan. Apa butuh satu objek atau dua objek? Satu objek. Cukup Akal satu. Oh, Akal bisa. dua. Kadang dua, kadang. Misalnya boleh dicontohkan dulu ya supaya bisa disimpulkan satu atau dua. Akala telah makan Muhammadun Muhammad al-khubza. Berarti butuh dua kan, Ustaz? Roti. Satu. Kan Muhammadnya jadi fa'il. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad telah memakan roti. Atau akala Muhammadun ar-ruzza. Muhammad telah makan nasi. Apakah kita sudah paham ketika orang menyampaikan seperti itu? Sudah. Paham. Sudah paham. Kalau sudah paham berarti maf'ul wahid atau maf'ul lain? Maf'ul wahid. Maf'ul wahid ya. Baik. Kalau at'ama itu memberi makan ya. At'ama Memberi makan. memberi makan. Kalau memberi makan butuh satu objek atau dua objek? Bisa dua objek ya. Dua objek. Maf'ul lain. Maf'ul lain ya. Maf'ul lain ya. Ya, misalnya apa contohnya? At'ama. At'ama telah memberi makan siapa? Memberi makan. Ahmad al-qitta al-khubz. Ya, at'ama Ahmad telah memberi makan Al-qitta al-qito kepada kucing samaka. as-samaka Samaka. ikan. Ikan. Misalnya at'ama telah memberi makan Ahmad al-qito kepada kucing. Apakah kita sudah paham kalau sampai sana? Belum. Masih Belum. butuh keterangan apa Makanya yang harus ada diberikannya. as-samaka tadi, yaitu ikan. Ikan. At'ama Ahmadu al-qito as-samaka. Nah, berarti butuh satu objek atau dua objek? Dua. Dua. Butuh dua Objek. Sekarang syariba minum. Silahkan syariba. Maf'ul wahid. Wahid. Ya. Maf'ul wahid ya. Misalnya contohnya Muhammad Syariba Laban. Ma. Kalau susu. Syaribatul laimun. ya. Syaribatul laban. Silahkan. Apalagi? Syaribtul laban. Ya. Syaribtu al-labana. Aku sudah minum susu. Susu. Apakah kita paham? Faham. Paham. Paham. Jadi kalau paham satu maf'ul. Syaribtu Maf'ul. laimun. Aku sudah minum lemon. Kemudian sako memberi minum. Silahkan. Memberi Butuh minum. Butuh Maf'ul dua. lain. Dua. Lain. Butuh dua objek ya. Silahkan Dua contohnya. objek ya. Ya. Sako Ahmad. Apa tadi? Al-qito. Al-qitta Sako al-laban. Ahmad al-qito. Ahmad telah memberi Laban. minum kepada kucing apa? Alma. Alma'a air. Nah, itu ya. Sako Ahmadu al-qito alma'a. Ahmad telah memberi seekor Minum kucing, minuman pada kucing. atau minuman untuk seekor kucing.
Berarti ini maf'ul lain atau maf'ul wahid? Maf'ul Apa lain. lain? Maf'ul lain ya. Sekarang labisa memakai. Memakaikan. Memakaikan. Kalau albasa Atau nanti maf'ul lain. albasa memakaikan, kalau Oh, iya, labisa iya. saja memakai. Nanti ada Oh. labisa Labisa memakai. maf'ul wahid. Labisa. Albasa maf'ul lain. Ya, coba Ya. satu-satu dulu nih. Labisa memakai. Maf'ul wahid. Ya, Satu. maf'ul wahid. Contohnya Labis Labisul Yo. harira. labistu al-hariro. Aku memakai Sutra. sutra ya. Labistu al-hariro. Aku memakai sutra. Apakah kita sudah paham? paham. Sudah paham. Kalau sudah paham berarti maf'ul Wahid. wahid ya. Wahid. Cukup satu objek saja. Sekarang albasa memakaikan. Dua Maf'ul maf'ul lain. Maf'ul lain. Misalnya contohnya Memakaikan baju pada anak. Amina waladahu al-qamis. memakaikan apa? Al-qamis. Al-qamis. Baju tuh. Albasa, silahkan saja disebutkan. Albasa memakaikan. Siapa? Aliun Ali. Ahmad Aliun Atau albasa ila Ahmadu ibnihi Muhammad memakaikan. Waladahu Waladahu anaknya. waladahu. al-qamis. Maksudnya kemeja. Albasa Ahmadu, Ahmad telah memakaikan. Waladahu anaknya. Al-qamisa, kemeja. Karena kalau kita Ahmad telah memakaikan anaknya, kita belum paham. Memakaikan apa? Al-qamisa, yaitu kemeja. Kemeja. Berarti ini maf'ul wahid atau maf'ul lain? maf'ul lain. Maf'ul lain. Maf'ul lain ya. Baik, ada 4 lagi nih. Alima. Kalau alima itu Mengetahui. mengetahui ya, Bukan. silahkan. Apakah ini kalau a'lama nanti memberitahu atau mengajarkan ya? Alima itu maf'ul wahid. Maf'ul Maf'ul wahid. wahid ya, silahkan. Wahid. Contohnya Alimallahu annahu fa'lam annahu gitu ya. Fa'lam annahu la ilaha. Illallah. Ini coba contohnya yang bikin sendiri, coba contoh. Alimtu annahu laisa bikadzib. Alimtu annahu laisa bikazib. Alimtu aku tahu annahu bahasanya dia laisa bikazib, tidak bohong misalnya. Apakah itu butuh satu objek atau 2 objek? Satu aja. Satu ya. Alimtu Iya. annahu laisa bikazib. Aku tahu bahwa Dia dia itu bukan pendusta. bukan pendusta. Atau siapa lagi ya? Mengetahui apa misalnya? Alimtu annahu mudarris misalnya. Aku tahu bahwa dia seorang guru. Baik, a'lama Alimtu mengajarkan. Alima Umar ilmal hisab. Ya, alima Umar ilmal hisab. Alima Umar mengetahui ilmal hisab tentang ilmu Matematika. matematik, ilmu hitung. Kemudian a'lama. Silahkan. A'lama itu mengajarkan ya atau memberitahu. Maf'ul lain. Maf'al lain. Maf'ul lain ya. Apa contohnya? Ali memberitahu atau mengajarkan. A'lamal ustad at-talamid ilmal hayat. Nah, itu misalnya a'lamal ustad mengajarkan talamiz kepada murid-murid ilmal hisab, ilmu tentang Matematika. matematik, numerasi. Oh, kata ya. Nah, ini berarti butuh satu objek atau 2 objek? 2. 2 ya, karena kita tidak paham ketika a'lamal ustad talamiz. Ustad
telah mengajarkan kepada murid-muridnya. Mengajarkan apa? Ilmu geografi atau ilmu hisab ya. Hada, sekarang hada itu bisa membimbing, memberi hidayah atau membimbing. Apakah membimbing butuh satu objek atau dua objek? Satu. Dua ya. Satu. Coba kita buktikan. Contohnya, Guru membimbing apa? Membimbing apa kepada siapa? Wawajadaka dhallan fahada. Kalau Itu wajada. fahadanya Fa'ilnya wajada. fahada, wawajadaka, dan Allah mendapati Nabi Muhammad ya dolang dalam keadaan tersesat, fahada, maka Allah memberi hidayah atau membimbing. Kalau itu mah titik ya, nggak ada objeknya berarti. Nggak ada objeknya. Coba Jadi yang kalau dibalikan Hadallahu lihaza dan wa ma kunna linah tadi ya. Apa sih? Alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hadana, yang telah memberikan hidayah, yang telah membimbing kami ya, lihaza. Kalau itu berarti butuh satu objek atau dua objek? Hadana, Allah telah membimbing kita. Dua objek. dua ya. menunjukkan kita tentang ini. Tentang lihaza ya, tentang ini. Berarti dua kalau itu. Ya, berarti maf'ul lain ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Kemudian yang terakhir aslaha nih. Aslaha itu artinya mendamaikan, memberi kemaslahatan ya, mendamaikan. Silahkan. Aslaha, mendamaikan apa? Wa aslihu baina akhawaikum. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, berarti ini butuh satu objek atau dua objek. Fa aslihu baina akhawaikum, maka aslihu, bereskanlah atau damaikanlah di antara kedua saudara itu. Dua objek ya. Coba. Kalau yang barusan satu ya. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara keduanya, itu berarti hanya baina akhawaikum. Satu objek ya. Untuk lebih yakin bikin sendiri coba. Aslaha, mendamaikan. Siapa yang mendamaikan siapa misalnya? Ali. Aslaha Aliun, Ali telah mendamaikan Kan saudaranya. akhahu. Aslaha Aliun akhahu, Ali telah mendamaikan saudaranya. Butuh objek lagi nggak? Tidak. Tidak. Satu berarti. Berarti butuh satu objek atau dua objek? Satu. Ya, satu ya, maf'ul wahid ya. Baiklah, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita sudah bisa membedakan ma yata'adda ila maf'ul wahid, yang butuh kepada satu maf'ul, wa ma yata'adda ila maf'ul lain, dan yang butuh kepada dua maf'ul. Nah, ini semuanya adalah fi'al muta'addi, butuh satu objek atau dua objek. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah ya ilmu kita, bisa alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu ya, walaupun dengan segala rintangannya, dengan segala kesulitannya ya, untuk membuat apa contohnya. Nah, masih itu ya, masih harus berjuang keras. Nah, tetapi mudah-mudahan Allah semakin hari semakin memahamkan kita ya pembelajaran bahasa Arab dengan segala tantangannya. Mudah-mudahan Allah pahamkan, dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah pilih, diberikan khair ya, kebaikan, dengan dipahamkan kita terhadap kunci dari ilmu agama itu bahasa Arab. Tetap semangat dengan bahasa Arab dengan segala rintangannya. Mudah-mudahan Allah mencatat segala perjuangan kita ya di dunia untuk betul-betul mempelajari ulumuddin, ilmu agama, yaitu kuncinya itu dengan bahasa Arab. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Dr. Fenty atas pembelajaran bahasa Arab pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua partisipan atas kebersamaannya. Marilah bersama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.